hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan antara satu sama lain. Pertama, mari kita bahas bagaimana filsafat ilmu berperan mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah landasan dasar yang menjelaskan apa itu ilmu, bagaimana cara memperolehnya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Dalam konteks pendidikan, filsafat ilmu menjaga eksistensi ilmu pendidikan sebagai ilmu yang sah dan memiliki dasar yang kuat. Ia menentukan keilmiahan pendidikan, apakah teori, metode, atau penelitian pendidikan itu benar, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, filsafat ilmu juga menanamkan nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan, dan kebijaksanaan agar ilmu pendidikan tidak hanya soal cara mengajar, tapi juga soal tujuan mulia membentuk manusia. Singkatnya, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap berdiri kokoh, ilmiah, dan bernilai luhur. Yang kedua, bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini bersifat timbal balik. Kalau filsafat menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai juga menguatkan perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah tempat di mana gagasan, pemikiran, dan nilai-nilai filsafat ditetapkan, diuji, dan dikembangkan. Melalui praktik pendidikan, kita melihat apakah pemikiran filsafat itu relevan, berguna, atau perlu diperbarui. Misalnya, ketika pendidikan berusaha menjawab tantangan zaman, seperti bagaimana mengajar di era digital atau bagaimana membentuk karakter siswa. Hal itu mendorong para filsuf dan ahli ilmu untuk memikirkan kembali, menyempurnakan, dan mengembangkan wawasan filsafat ilmu agar tetap sesuai kebutuhan manusia. Jadi, pendidikan menjadi lapangan uji untuk membuat filsafat ilmu terus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan? Jawabannya ada pada 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu bertanya tentang apa hakikat pendidikan, apa itu siswa, apa itu guru. Nah, ini membantu kita memahami inti dari pendidikan supaya kita tidak salah arah. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi bertanya tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan, metode apa yang benar saat mengajar. Nah, dengan ini membedakan cara yang ilmiah dengan cara yang sekedar kebiasaan. Yang ketiga, aksiologi. Nah, aksiologi bertanya untuk apa pendidikan, apa gunanya, dan apa nilai yang ingin dicapai. Nah, ini memastikan pendidikan tidak kosong makna, tapi bertujuan membentuk manusia yang baik dan berguna. Dengan ketiga hal ini, filsafat ilmu membedah persoalan pendidikan secara mendalam, tajam, dan menyeluruh, persis seperti pisau analisis yang membedah masalah sampai ke akarnya. Yang keempat, mari kita lihat contoh nyata penerapannya dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan. Saat pemerintah menyusun kurikulum, mereka menggunakan filsafat untuk menentukan apa tujuan pendidikan nasional, nilai apa yang ingin ditanamkan. Nah, itu penerapan langsung dari aksiologi. Yang kedua, dalam kurikulum. Dalam kurikulum, penyusunan materi pelajaran mempertimbangkan apa yang layak diajarkan
dan bagaimana urutan materi itu disampaikan. Ini berlandaskan pemahaman ontologi dan epistemologi. Selanjutnya dalam proses pembelajaran. Saat guru memilih metode mengajar, apakah ceramah, diskusi, atau praktik, itu didasarkan pada pemahaman. Bagaimana cara siswa paling baik menyerap ilmu, itu adalah penerapan prinsip filsafat ilmu di ruang classroom. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan, filsafat ilmu dan pendidikan itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Filsafat memberi dasar, arah, dan nilai bagi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan menjadi tempat penerapan dan pengembangan agar filsafat ilmu tetap hidup dan berguna. Tanpa filsafat, pendidikan bisa kehilangan arah. Tanpa pendidikan, filsafat hanya akan menjadi pemikiran yang diam dan tidak terpakai. Keduanya bersatu untuk menciptakan pendidikan yang benar, bermakna, dan berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're